Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada saat ini dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak, yang akan mendampingi saudara-saudara sekalian untuk bisa membahas bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Yeskil pasal yang ke-6. Sebagaimana tema dari kitab Yeskil adalah bahwa Tuhan memberikan tugas kepada Nabi Yeskil untuk bernubuat kepada orang-orang buangan dari kerajaan Yehuda yang telah diangkut ke dalam pembuangan di Babel, yang begitu jauh dari tanah atau negeri mereka. Mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi yang sudah hampir putus asa, bahkan selalu bertanya mengapa bencana ini menimpa mereka, di mana Allah ada di tengah-tengah mereka sedang mengalami pembantaian dan kesusahan. Bahkan mereka melihat diri mereka sendiri seperti tulang-tulang yang sudah kering. Harapan kami sudah lenyap. Bahkan dikatakan kami sudah lenyap di dalam Yeskil 37 ayat yang ke-11. Kalau begitu apa gunanya punya Allah yang kelihatannya tidak mampu dan tidak mau melindungi negeri mereka? Apa gunanya membiarkan Allah itu membiarkan umatnya terbawa pergi dari negeri perjanjian, dan bahkan dia sedang turun tangan untuk menghakimi, bukan menolong. Kenapa? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam pergumulan orang-orang yang ada dalam daerah pembuangan, dan Yeskil berusaha untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tema utama dari Yeskil ini adalah kedaulatan dan kemuliaan Allah. Dan ini kelihatan dari penglihatannya di dalam pasal yang pertama. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari saat ini sebelum kita lebih jauh membahas tentang kitab Yeskil pasal yang ke-6, saya mau mengajak kita untuk kita datang membangun keintiman kita dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan itu, melihat perspektif kemuliaan Allah, supaya kemudian kita bisa mendapatkan kekuatan yang menakjubkan dari kemuliaan Tuhan. Sama seperti Yeskil melihat kemuliaan Tuhan di tepi sungai Kebar, di tengah-tengah orang buangan. Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang berdaulat di tengah-tengah umatnya. Kami menyembah Engkau Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Perlihatkan dan nyatakanlah dan penuhilah kami dengan kemuliaan-Mu pada hari ini. Haleluya. Praise you Lord. Penuhilah kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, layak disembah, layaklah Kau diagungkan selama-lamanya. Kau layak dahsyat dan pujianmu, Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
Sahabat sekalian, Yeskiel pasal yang ke-6 dimulai dengan datanglah firman Tuhan atau Yahweh kepadaku. Di dalam ayat yang pertama, ini menjadi sebuah penanda untuk nubuatan berikutnya. Jadi pemisah antara satu dengan yang kelima itu adalah firman di ayat yang pertama ini. Nah, setelah pendahuluan, nubuatan ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari ayat 2 sampai 10 dan ayat 11 sampai dengan 14. Dan ciri dari kedua nubuatan ini dimulai dengan gerakan fisik yang tidak bersahabat. Yaitu dikatakan di dalam ayat yang kedua, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, bernubuatlah melawan mereka. Dan di ayat 11, bertepuk tanganlah, entakkanlah kakimu dan serukanlah awas. Jadi ini sesuatu yang mengacu kepada nubuatan penghakiman atas Yerusalem dan seluruh negeri Israel. Karena Tuhan tidak boleh diabaikan. Sebab dari penutup kedua nubuatan ini selalu ada pernyataan akulah Tuhan. Dari ayat 7, ayat 10, ayat 13, ayat 14. Jadi dengan kata lain, semua nubuatan itu, semua penghakiman itu bertujuan untuk mereka mengakui bahwa ada Tuhan yang tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan atau Yahweh akan menghancurkan tempat-tempat pemujaan atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai high places. Nah, kita tahu sebelum bait suci Salomo itu dibangun, bangsa Israel mengorbankan setiap korban-korban persembahan seturut dengan hukum Taurat di tanah Kanaan itu di tempat-tempat yang dikenal sebagai tempat pemujaan atau bukit pemujaan. Tetapi setelah bait suci ada, penyembahan difokuskan atau dipusatkan di bait suci di Yerusalem di dalam Ulangan pasal yang ke-12. Akan tetapi biasanya orang kalau sudah punya kebiasaan lama akan sulit sekali untuk dihilangkan. Jadi kadang-kadang umat Israel ini tidak mau pergi ke Yerusalem atau tidak bisa ke Yerusalem, lalu mereka pergi ke tempat yang dekat saja, yaitu bukit-bukit pemujaan yang sebelumnya mereka pakai. Tetapi setelah adanya bait suci itu tidak boleh lagi dipakai. Cuma karena adanya kebiasaan seperti ini, lalu ketika bangsa-bangsa Kanaan datang menjajah, menduduki tanah kediaman Israel, mereka memakai bukit penyembahan itu juga sebagai bukit penyembahan mereka. Membawa dewa-dewa mereka sehingga penyembahan yang sebelumnya murni itu menjadi bercampur. Lalu ini dibawa ke bait suci dengan bukit pemujaan. Jadi ada bait suci, ada bukit pemujaan. Nah, kita tahu di dalam kitab Raja-Raja dan Tawari, seringkali kita membaca Raja Yehuda yang benar ketika dia naik takhta. Yang pertama dikatakan menghancurkan bukit-bukit pemujaan atau high places itu. Jadi di dalam Yeskiel pasal yang ke-6 ayat 3-5 ini merupakan sebuah gema dari Imamat 26 ayat 30 di mana Tuhan mengancam umat yang memberontak dengan menghancurkan bukit-bukit pemujaan mereka. Dan akhir dari nubuatan Yeskiel ini di dalam nubuatan pertama maupun nubuatan kedua membayangkan adanya dua kemungkinan yang berlawanan. Yaitu yang pertama, mereka bisa kembali bertobat kepada Tuhan dalam Yeskiel pasal yang ke-6 ayat 8-10. Atau kalau mereka tidak mau bertobat, maka kehancuran total negeri itu dan pemusnahan seluruh umat terjadi. Dalam ayat 11 sampai dengan 14. Dan ini kedua akhir kisah ini mungkin menjadi akhir dari kisah bangsa Israel. Tetapi ujungnya adalah keadilan Tuhan akan terlihat. Ini mungkin menjadi cerita atau suara pesan yang didengar oleh pendengar Yeskiel. Dan mereka punya pilihan.
Apakah akan mengingat Tuhan lalu menemukan pengharapan, atau mereka melanjutkan terus perbuatan jahat mereka dan akhirnya mereka akan dihancurkan. Dan Yeskiel dengan nubuatan ini ingin mengajak para pendengarnya untuk merenungkan kondisi mereka sendiri pada waktu itu. Oleh karena itu, bagaimana kita menerapkan nubuatan ini dalam konteks kita sekarang? Maka kita harus melihat ini atau menempatkan nubuatan ini dalam konteks kesetiaan atau ketidaksetiaan dari orang percaya atau gereja Tuhan. Kita harus bersedia menyelidiki penyembahan berhala yang kelihatan dominan dan dengan mudah menyerang serta menghancurkan gereja. Baik itu yang dari dalam maupun yang dari luar gereja. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa ternyata yang merusak itu selalu dari dalam. Mari kita melihat seperti apa bentuk-bentuk penyembahan berhala di zaman sekarang ini atau di masa kontemporer sekarang ini. Nah, penyembahan yang dimaksud oleh Yeskiel di sini berhubungan dengan bukit-bukit pemujaan. Nah, di dalam konteks ayat ini tentu ini mengacu kepada Baal, ya, dewa Baal dan dewa Asyera, serta mesbah-mesbah yang dipakai mempersembahkan kurban, ya, yang sifatnya pasti bukan kurban seperti di dalam hukum Taurat, tapi kurban yang jauh dan asing. Contohnya mereka mengurbankan manusia sendiri atau mengurbankan bayi, atau mungkin mengurbankan melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang najis, seperti misalnya menari telanjang atau mencurahkan darah manusia sendiri. Dan kemudian mereka juga akan sujud kepada batu, kepada patung, kepada kayu, atau bahkan mungkin menghadap matahari. Dan ini adalah tanda-tanda kepercayaan kuno yang biasa dilakukan oleh orang yang pagan atau yang animisme. Namun jika kita melihat atau kita coba menarik, yaitu tentang Baal dan Asyera, maka kita melihat bahwa daya tarik dewa ini masih ada sampai sekarang. Baal itu adalah dewa badai, dewa utama dari jajaran dewa-dewa yang ada yang disembah oleh bangsa Kanaan atau bangsa Asyur. Dan ini juga melambangkan kekuatan serta kesuburan. Di berbagai kepercayaan selalu ada dewa ini, dewa kekuatan, dewa kesuburan. Dan dewa ini jika disembah dengan baik, ya, ditenangkan dengan berbagai macam persembahan sajian-sajian, maka mereka berharap dewa ini akan memberi kemenangan dalam pertempuran. Atau kalau di masa damai, dewa ini akan memberikan hujan supaya panen itu berlangsung dengan baik. Sementara Asyera, permaisurinya, ini adalah dewi kesuburan. Dewi yang mungkin lebih kita kenal sebagai di Yunani, bisa kita kenal sebagai Dewi Artemis atau Dewi Diana, atau mungkin juga Dewi Aphrodite. Aphrodite itu dewi yang banyak disembah lewat acara-acara ritual-ritual yang sensual, ya. Apakah ada penari telanjang atau bahkan berhubungan badan di dalam kuil-kuil Aphrodite. Kita tahu dalam Korintus ini besar sekali kuil ini, bahkan dikatakan dilayani oleh 1000 imam-imam perempuan yang telanjang yang siap untuk melayani hawa nafsu dari para pemuja Dewi Aphrodite. Nah, dengan menyembah dewi dan dewa seperti ini, Israel berusaha memaksakan satu keteraturan pada kekacauan di sekitar mereka. Jadi dewa-dewa ini kan dewa yang kacau. Sementara ibadah di dalam bait suci itu ibadah yang teratur. Nah, bagaimana caranya kedua hal yang bertentangan ini tapi dicampur oleh orang Israel? Dengan kata lain, mereka mau mengatakan bukan cuma Tuhan Yahweh yang menjadi pengharapan mereka. Ini juga dewa kekuatan, dewa
keamanan, dewa kesuburan, ini juga bisa kita harapkan. Di dalam istilah modern kita kenal sebagai sinkritisme, Bapak Ibu. Apa itu sinkritisme? Mencampur unsur firman, kebenaran firman dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan penyembahan animisme sebelumnya. Misalnya kita datang menyembah patung, pergi ke kuburan orang tua. Ya berdoanya sih pakai berdoa Kristen, tetapi berdoa minta kepada orang tua yang sudah mati, berkat, restu, mau kawin, minta doa restu dari orang yang sudah mati, which is itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Atau membuat ritual-ritual, ya penyembahan, campuran antara budaya-budaya yang sebenarnya harusnya itu sudah tidak lagi kita pakai kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Nah saudara-saudara, di dalam budaya yang lebih modern, Baal dan Asyera ini pada dasarnya kita kenal sebagai dewa atau dewi pelindung di dalam seks, senjata atau power, dan juga hiburan. Ya, pleasure, musik yang sangat duniawi sekali. Dan 3 hal ini biasanya menjanjikan kepuasan yang ampuh untuk memenuhi hasrat akan kekuasaan, kesuksesan, dan kesenangan kedagingan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah. Dan bukan berhala-berhala ini. Karena berhala-berhala yang kita selama ini atau dunia selama ini kejar hanyalah berhala yang akan memberikan kegelisahan pada akhirnya. Akan membuat orang mengembara dari satu berhala ke berhala lain. Karena biasanya apa yang kita kejar, saudara-saudara, justru itu yang akan hilang. Kita kejar kesuksesan, kita kejar harta, kita kejar kesenangan duniawi, semua itu akan hilang. Karena berlaku satu hukum ekonomi, yaitu hukum kepuasan yang menurun. Contoh misalnya, bila saya sangat haus, saya minum air yang dingin, seger. Wah, 1 gelas pasti enak. 2 gelas mungkin enak. Tapi ketika gelas keempat, gelas kelima saya mulai enek. Saya mulai bosan. Kepuasan saya mulai menurun. Demikian dengan orang-orang yang mengambil berhala, contohnya narkoba, alkohol. Pertama mungkin enak, atau seks, bermain hubungan free sex dengan berbagai macam manusia. Pertama mungkin enak, kelihatannya membawa kesenangan. Tetapi lama-lama saudara akan dijajah, ditindas, diperbudak. Sehingga bukan lagi kesenangan, tapi seperti satu kebutuhan di mana seperti orang yang miskin dan mengemis. Hanya untuk mendapatkan sedikit. Mungkin kita lihat gambaran anak yang hilang, yang bahkan untuk makan makanan babi pun tidak dapat. Itu kira-kira gambarannya. Ujung daripada orang yang menyembah berhala adalah mereka akan tunduk kepada berhala itu dan mereka bukan dipuaskan, tapi mereka akan diperbudak. Yang kedua, nah ini yang lebih penting di dalam alam pikiran kita, yaitu kita pernah mendengar orang mengatakan begini, "Nggak masalah lah apa yang kita percaya, apa yang kita imani, yang penting kita tulus." Nah ini salah satu tipu daya Kristen progresif. Yang penting tulus lah, mau siapapun yang kita sembah, Allah manapun atau jalan manapun yang kita akan tempuh untuk keselamatan. Yang penting kita baik, tulus. Justru itu sangat berbahaya. Bukan itu ide yang didukung oleh nubuatan dalam Yeskeel ini. Justru penghakiman yang datang kepada bangsa Israel dari Yeskeel adalah penghakiman karena pada dasarnya bangsa Israel sedang berpegang pada agama yang palsu. Karena sebelumnya, kalau kita membaca, sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, Musa dan Yosua bersama dengan bangsa Israel berjanji di dalam Ulangan 26 sampai terakhir.
Mereka berjanji di depan Tuhan untuk tidak menyembah berhala. Tapi justru apa yang terjadi? Apa yang buat mereka itu begitu serius? Karena mereka mengatakan kalau kami lakukan itu terkutuklah kami. Jadi artinya mereka sendiri melepaskan itu dan mengatakan, Tuhan, bila kami berdosa dan kami main-main dengan apa yang kami imani, maka kami berhak dikutuk. Saudara-saudara sekalian, justru inilah yang menjadi persoalan di dalam kitab Yeskiel. Ternyata menjadi tulus saja tidak cukup. Menjadi orang yang mengatakan, ya yang penting aku ikutlah, aku berbuat baik, kan cukuplah. Ternyata tidak. Menjadi benar itu justru lebih penting. Coba misalnya, sobat sekalian ya. Bila kita misalnya ini kita naik pesawat, lalu kemudian kita disuruh lompat dari pesawat itu dengan parasut, terjun payung, itu ya. Karena kita biasanya kalau dulu saya ikut latihan militer, kita tahu setiap kali ada sesuatu yang kita mesti misalnya lompat atau kita turun dari gunung, kita mesti memastikan bahwa baik itu payung, ya, parasut maupun itu alat harnessnya itu ya, alat untuk kita mengikatkan badan kita dengan tali itu dicek semuanya. Pasti bahwa dia mesti kuat, terpasang dengan benar. Karena kalau kita nggak merasa itu oke, lalu kita main pasang saja, nggak kita cek semuanya, apakah tali pengamannya kuat, terpaku dengan benar atau terikat dengan benar, maka kita sebenarnya sedang membahayakan hidup kita. Kita nggak bilang, ya yang penting tulus aja lah, yang penting aku pakai, yang penting aku niat. Nggak cukup, ternyata niat baik nggak cukup. Karena kalau caranya salah, maka kita tahu konsekuensinya. Orang terjun payung, kalau ternyata dia tidak persiapkan dengan baik semua peralatan terjunnya, bahkan mereka harus memeriksa sendiri. Seorang penerjun yang benar, dia harus memeriksa sendiri dan menggulung sendiri parasutnya. Supaya dia tahu mana tali yang mungkin putus atau yang terlilit. Karena itu akan mempengaruhi dia pada waktu dia terjun nantinya. Nah demikian sebenarnya dengan iman. Kita tidak bisa sekedar mengatakan, yang penting tuluslah. Bapak Ibu, konsekuensi dari beriman yang salah bukan cuma di dunia ini. Tetapi kita akan berakhir terpisah dari Allah di neraka. Gak cukup kita mengatakan yang penting berbuat baik. Karena Tuhan pasti menerima kita. Tidak. Tidak benar. Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menjadi keselamatan yang ditunjuk dan dipegang Allah kecuali Yesus Kristus. Ini yang kita kenal sebagai wahyu yang sifatnya khusus. Yaitu Allah berbicara melalui firman dan Yesus Kristus. Dan Allah hanya menerima orang-orang yang percaya kepada karya pribadi dari Yesus Kristus. Yang mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Barang siapa yang percaya maka mereka akan diselamatkan. Tetapi yang tidak maka dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kembali lagi jadi saudara-saudara sekalian, bukan cuma mencampurkan berhala-berhala, seks, kekuasaan maupun kesenangan dengan kekristenan, tetapi juga hati-hati dengan pola pikir yang mengatakan semua agama baik selama kita tulus untuk menjalaninya. Yeskiel dengan jelas mengatakan tidak. Jadi sangat penting untuk mempercayai siapa Allah yang kita sembah. Karena Yahweh di dalam Keluaran pasal 34 ayat 14 mengatakan dia adalah Allah yang cemburu. Tidak mengizinkan berbagi cinta dengan dewa-dewa lain. Kita tahu kenapa, makanya penyembahan berhala di perjanjian lama itu digambarkan sebagai sebuah perzinahan. Apa itu perzinahan? Perzinahan adalah hubungan seks di luar sebuah ikat janji pernikahan. Itu perzinahan, itu yang membedakan dengan percabulan. Kalau percabulan itu hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah atau di luar pernikahan, dari antara orang yang belum menikah.
Tapi perzinahan itu sudah ada ikat janji pernikahan. Lalu salah satu dari mereka berubah setia dan mencari baik itu laki-laki atau perempuan lain di luar pernikahan mereka. Dan mereka mengikatkan diri. Itu yang namanya perzinahan. Itulah yang namanya penyembahan berhala. Dan untuk itu Allah begitu serius untuk menghakimi. Karena bagi Allah kesetiaan, komitmen pada perjanjian berarti merupakan hal yang paling penting. Bila ini ditabrak, maka kutukan yang tak terelakkan akan turun kepada bangsa Israel. Sama juga bagi mereka yang setia, yang komitmen kepada perjanjiannya, maka sama pastinya dengan kutuk Tuhan akan mencurahkan berkat kepada mereka yang setia mencari Tuhan. Di dalam Imamat pasal yang ke-26. Jadi di sini peringatan Nabi Yeskel jelas bahwa kecemburuan Tuhan yang meluap-luap itu karena umatnya menyembah berhala itu sudah mulai hampir genap. Dan tiba saatnya untuk dia akan menghakimi umat yang memberontak ini. Pada hari ini di mana bukit-bukit pemujaan? Kita mungkin nggak pergi ke bukit-bukit, nggak pergi ke pohon-pohon, nggak pergi ke gunung-gunung. Kemana kita pergi? Mungkin kita nggak pergi ke tempat keramat, ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Kemana kita pergi? Bukit-bukit pemujaan itu sekarang misalnya adalah kantor-kantor yang begitu tinggi, mewah. Semakin tinggi lantai seseorang dalam sebuah jabatannya, orang berusaha untuk naik ke sana. Dan itu membuat dia merasa ada di dalam kesuksesan. Dan kemudian orang mulai menyembah dia. Dan untuk naik ke sana, banyak orang yang akhirnya mengorbankan keluarga mereka, mengorbankan relasi mereka, mengorbankan pernikahan dan anak-anak mereka demi berkenan kepada dewa kesuksesan itu. Mereka menyembah promosi, mereka menyembah kekayaan. Bahkan tidak sedikit orang menjual imannya demi promosi jabatan. Atau mungkin bukit penyembahan itu adanya di ruang keluarga kita. Yang harusnya kita pakai untuk berdoa, membangun mesbah keluarga, penyembahan, membaca firman. Kita ganti dengan setiap orang sibuk nonton drama, seri, nonton Netflix, nonton atau main game sendirian. Dan akhirnya tidak ada lagi ikatan di dalam penyembahan. Atau mungkin bukit penyembahan kita adalah semua orang fokus hanya untuk mendapatkan kepuasan materi. Punya pakaian yang mahal, tas, sepatu, dan semua kebutuhan jasmani. Tapi, atau mungkin makan enak di restoran yang saya nggak larang itu semua. Tetapi, bila itu menggantikan kebutuhan yang terbesar, yaitu kebutuhan rohani. Seperti apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Kebutuhan akan firman. Kebutuhan untuk mendapatkan, mengisi manusia rohani kita dengan firman yang kekal. Maka itu sudah menjadi penyembahan berhala. Karena itu, kita lihat di sini sekarang. Orang itu akan mulai sadar. Dan mau bertobat bila satu. Oleh karena penghakiman itu, mereka mengalami rasa sakit. Lalu mereka mulai mengingat kasih setia Tuhan. Mereka mulai jijik dengan dosa-dosa mereka. Lalu mereka berbalik. Atau ketika mereka mengalami kesulitan penghakiman Allah. Mereka makin mengeraskan hati mereka. Mereka tidak bergeming. Bahkan mereka merasa bahwa ya udah enggak apa-apa. Kalau memang saya mesti dibinasakan, binasakan aja sekalian. Nah ini orang yang begitu sombong. Tetapi ada orang seperti ini. Dia enggak takut sama Tuhan. Dia gak mikir bahwa konsekuensi yang dia akan jalani itu jauh lebih mengerikan daripada apa yang dia pikir. Saya ingat satu kali ada satu orang anak. Saya bilang, kamu gak takut masuk neraka? Gak apa-apa om. Di sana nanti aku bisa belajar gitar tuh. Sama gitaris yang terkenal. Gue bisa ketemu Madonna di sana. Wah, saya bilang, Dek, kamu gak akan belajar gitar di sana. Kamu akan menjerit setiap detik dengan kertak gigi dan kesakitan. Karena mereka berpikir itu enak.
penuh dengan hiburan. Tidak, bukan begitu. Tapi sayang sekali begitu banyak orang-orang yang justru memilih kehancuran, memilih mengeraskan hati mereka, memilih memberontak kepada Tuhan. Tetapi pada hari ini jelas pesan kepada kita semua. Bila Tuhan sedang menegur kita pada hari ini dan memperlihatkan kepada kita betapa ngerinya dosa di hadapan Tuhan yang sedang kita hidupi itu, yang sedang kita jalanin itu, betapa ngerinya kejahatan yang kita sedang jalanin akan dihakimi Tuhan, betapa ngerinya akhir daripada kehidupan kita bila kita terus tinggal di dalam kejahatan, tinggal dalam penyembahan berhala, tinggal di dalam apa yang menjadi kejijian di mata Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan berkata, bila engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Datang pada Kristus yang sudah menerima semua penghakiman Allah demi kita. Dan dia sudah menyelesaikan semua hukuman dosa itu. Supaya barang siapa yang percaya dan hanya percaya kepada Yesus, kepada pribadinya, kepada karya keselamatannya, dan kepada pengharapan kedatangannya yang kedua kalinya, maka orang-orang itu akan mengalami keselamatan. Jangan keraskan hati saudara pada hari ini. Bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan semua praktek-praktek, ritual-ritual yang betul-betul menjijikkan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa ini kan budaya kita. Tetapi ada budaya-budaya yang perlu harus kita bawa kepada Kristus dan untuk ditebus. Dan diganti dengan sesuatu yang mulia. Dan kiranya firman ini akan menyadarkan kita bahwa penghakiman Tuhan itu tak terhentikan bila sudah datang. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya sungguh ada hati yang mau sadar dan bertobat dari setiap penyembahan berhala. Kami menggantikan sesuatu yang daripada Tuhan dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang sangat temporer, yang tidak kekal, yang bisa dibinasakan. Tapi kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk meninggalkan semua itu. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Kebenaran, sukacita dan damai serta Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai kau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.